Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat, penuh berkat dari Tuhan dan senantiasa mengalami sukacita. Hari ini kita bersama akan merenungkan dari Kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 11. Kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 11. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Iskak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita sekalian yang mendengarkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bait Allah merupakan simbol kekuatan agama dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Ketika mengetahui bahwa Bait Allah telah runtuh di tempat pembuangan, membuat mereka menjadi terpuruk, seolah-olah mereka sudah kehilangan agama mereka dan sekaligus kehilangan Allah mereka. Ditambah 70 tahun hidup di masa pembuangan, membuat mereka semakin tidak berdaya. Hampir saja mereka menyerah kepada kehidupan. Disinilah para nabi terus memberikan motivasi kepada mereka untuk mereka dapat merasakan kembali kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Runtuhnya Bait Allah bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan masih ada bersama dengan mereka. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan umat-Nya. Keyakinan akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan umat-Nya inilah yang diingatkan oleh penulis Mazmur 105. Setelah pemazmur melihat betapa terpuruknya orang-orang Yahudi ketika melihat sendiri bahwa Bait Allah telah berubah menjadi puing-puing bangunan. Tidak dibungkiri bahwa kesedihan tergambar dengan jelas dalam ekspresi iman mereka. Orang-orang Yahudi masih ada yang mempertanyakan mengenai kesungguhan kasih setia Allah di dalam kehidupan mereka. Dan apakah janji keselamatan Allah itu masih ada di dalam kehidupan mereka? Janji yang pernah diucapkan kepada nenek moyang mereka terdahulu. Karenanya pemazmur mengingatkan mereka kembali untuk merenungkan segala perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan oleh Allah pada awal sejarah keberadaan mereka sebagai pengikut Tuhan yang Maha Esa. Perjalanan sejarah yang panjang, penuh liku, ratap tangis, dan penderitaan. Pemazmur ingin mengajak, lihatlah, apakah Allah sungguh meninggalkan mereka? Nyatanya Allah tetap ada bersama dengan mereka. Kesetiaannya tidak pernah berubah, janji-janjinya selalu Ia tepati. Mungkin ada beberapa janji Tuhan yang tidak langsung dipenuhi ketika mereka meminta. Tetapi Tuhan memenuhinya pada saat Tuhan merasa bahwa mereka betul-betul membutuhkan pertolongan Tuhan. Ia memberikan apa yang mereka butuhkan selama di masa pembuangan misalnya. Ia sendiri yang melunakkan hati para pemimpin penjajah bangsa mereka. Sehingga meskipun mereka hidup dalam pembuangan, akan tetapi mereka masih bisa dapat bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang lebih leluasa untuk dapat mengekspresikan iman mereka. Seperti misalnya Daniel yang masih dapat berdoa kepada Allah. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Janji keselamatan yang sama pun akan Tuhan berikan kepada mereka
ketika mereka mulai kembali membangun bait Allah. Hal itu ditunjukkan dengan menggerakkan bangsa-bangsa lain untuk turut serta memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan selama proses pembangunan bait Allah itu berlangsung. Karenanya pemazmur terus mengajak orang-orang Yahudi itu untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena kasih setia dan janji keselamatan Tuhan yang tidak pernah berubah. Pemazmur juga terus mengingatkan orang-orang Yahudi untuk terus menyerukan nama Tuhan dan memperkenalkan siapa Allah orang-orang Yahudi kepada bangsa-bangsa lain, supaya mereka dapat membicarakan segala perbuatan ajaib Allah di dalam kehidupan mereka kepada bangsa-bangsa ini. Hal ini sebagai wujud kesaksian hidup mereka atas segala hal ajaib yang telah mereka terima dari Allah di dalam kehidupan mereka, yang telah membuat mereka sebagai orang-orang hebat yang tangguh. Menjadi orang yang tidak mudah gentar ketika dihadapkan dengan persoalan kehidupan dan berbagai macam peristiwa yang membuat mereka mengalami penderitaan. Karena yang diperlukan bagi orang-orang Yahudi ini adalah untuk terus mencari Tuhan sebagai sumber kekuatan mereka menghadapi segala pencobaan dan badai kehidupan. Hal yang sama pun berlaku bagi pembaca Mazmur 105 di masa kini. Ketika harus menghadapi berbagai macam dampak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Supaya pembaca masa kini terus mencari Tuhan sebagai sumber kekuatan bersama dengan keluarga masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saking beratnya beban yang harus dipikul, membuat beberapa anak Tuhan menyerah kalah dengan pandemi ini. Tidak dipungkiri bahwa ada yang hampir memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena setiap usaha baru yang dirintis dengan modal yang cekak mengalami jalan buntu dan sudah tidak ada modal yang bisa untuk dikembangkan lagi. Padahal kebutuhan hidup itu masih banyak dan harus dipenuhi. Dalam kelumpuhan berpikir seperti ini, yang dibutuhkan adalah ketenangan batin untuk berpikir. Ketenangan untuk bisa melakukan langkah apa yang harus saya ambil. Dan jalan yang bisa ditempuh adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa bersama seluruh anggota keluarga. Kenapa harus bersama seluruh anggota keluarga? Karena topangan pasangan hidup dan anak-anak adalah bagian dari sumber kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga melibatkan mereka dalam pergumulan berat di masa pandemi ini adalah sangat menolong bagi setiap anak-anak Tuhan untuk bisa terus menghadapi, mencari jalan keluar dan bisa menjalaninya. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang banting setir dari pekerjaan mereka yang sebelumnya dan memulai melakukan usaha yang baru. Tantangan pasti ada, tetapi mereka mau sabar, mereka mau tekun dan berusaha seoptimal yang mereka bisa lakukan untuk terus bertahan dan mengembangkan usaha mereka. Jatuh bangun pasti ada, dengan mengingat segala kebaikan Tuhan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan melalui setiap peristiwa yang telah terjadi di sepanjang kehidupan mereka, dan upaya untuk terus mencari Tuhan, maka usaha ini pun pasti tidak pernah ada yang sia-sia. Kesaksian dalam ibadah yang mengisahkan bagaimana mereka tetap bisa survive bersama dengan Tuhan dan keluarga mereka menjadi inspirasi dan motivasi tersendiri bagi setiap orang yang melihat dan kemudian berusaha juga untuk menjalaninya. 3 hal yang bisa kita dapatkan dari nasihat pemazmur 105 di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, teruslah mencari Tuhan sebagai sumber kekuatan Bapak, Ibu, dan Saudara bersama dengan keluarga. Yang kedua, peganglah terus janji Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah untuk hadir dan menuntun anak-anaknya. Yang ketiga,
Bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa dan jadilah saksi Tuhan dimanapun Anda berada untuk memberikan inspirasi dan motivasi bagi siapapun yang menyaksikan kesaksian Bapak, Ibu, dan Saudara dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini bersama Tuhan dan keluarga. Yang pasti Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dan berikan diri Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam ketaatan penuh hanya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan akan menolong. Amin.